Gila mulai terus, yang lain on cam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji marilah kita persembahkan kepada Allah yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat melaksanakan mata kuliah dasar Graha pada hari ini walaupun secara daring. Sholawat dan salam senantiasa mengalir ke pangkuan pemimpin, ke pangkuan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kata-kata penghormatan yang terhormat kepada Ibu Yudi selaku dosen pembimbing mata kuliah ini, beserta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita masuki kuliah kita pada hari ini, kuliah dasar Graha, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mata kuliah dasar Graha pada hari ini kita mulai. Untuk memberkati kita pada hari ini, malah sebelum memulai mata kuliah ini, marilah kita mendengarkan bacaan doa. Sebelumnya teman-teman, apakah ada yang ingin memimpin doa kita pada hari ini? Tidak ada? Atau boleh Zila tunjukkan? Ya. Aswatul Nabila, apakah bersedia untuk memimpin doa kita pada hari ini? Kepada Aswatul Nabila. Kayaknya bilang nggak bisa. Putri Ananda aja boleh? Boleh, silahkan. Mungkin setelah kita ganti dengan Nuri. Apakah Nuri bersedia untuk memimpin doa kita pada hari ini? Gak usah Nuri, langsung aja terus sama Gila. Biar langsung aja. Oh, baiklah. Baiklah, karena tidak ada yang bersedia, maka saya pimpin doa kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Razitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, semoga dengan pembacaan doa tadi, maka acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, instruksi kuliah kita pada hari ini masih sama seperti pertemuan sebelumnya ya. Bagi setiap kelompok itu menerima 2 jawaban dan menjawabnya. Kemudian bagi teman-teman yang lain nih, itu buat soal untuk masing-masing kelompok itu 1 soal. Berarti totalnya kan 3 soal. Nah, soal tersebut nanti teman-teman bisa kumpulnya di e-learning. Baik, untuk menghemat waktu, langsung saja Zila persilahkan kelompok pertama. Kepada kelompok pertama, waktu dan tempat disilahkan.
Udah ada teman-teman, PPT-nya nampak? Udah, Ren. Udah, Reni. Ca, udah bisa mulai, Ca. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memulai presentasi pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatasya Azura dan dua rekan saya, Reni Nadia dan Rukaya. Baik, di pembahasan pertama, saya sendiri yang akan menjelaskannya. Klasifikasi ruang dan bentuk rumah. Klasifikasi ruang. Ruang diartikan sebagai tempat di mana terdapat benda-benda terletak sebagai wadah. Pada sebuah bangunan terdapat berbagai macam ruang dengan berbagai fungsi masing-masing. Terdapat beberapa kelompok ruang yang dibagi berdasarkan fungsi dan tingkat privasinya. Terdapat 4 jenis kelompok ruang, yaitu ruang publik, ruang individu atau private, ruang sirkulasi, dan ruang servis. Ruang publik adalah ruang untuk umum. Contohnya seperti aula. Ruang individu merupakan ruang yang melindungi privasi penggunaan dan kegiatan penggunaannya. Contohnya seperti kamar tidur, studio, dan ruang kerja pribadi. Ruang servis. Ruang servis adalah ruang yang berfungsi untuk melayani fungsi utama bangunan. Misalnya sebuah kolam renang, maka ruang servisnya adalah ruang ganti. Ruang sirkulasi. Ruang sirkulasi adalah jalan yang berfungsi untuk menghubungkan orang dengan ruang yang satu dengan ruang yang lainnya. Next, ini. Fungsi rumah. Sebagai penunjang identitas keluarga, sebagai penunjang kesempatan keluarga, sebagai penunjang rasa aman dan kebutuhan dasar keluarga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reni Nadia. Terima kasih Fatasya Azura. Saya Reni Nadia akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Di sini ada komponen penyusun rumah. Komponen-komponen penyusun rumah adalah yang pertama pondasi, lantai, plafon, batok slab, kolom, dinding, pintu dan jendela, ring bak, dan atap. Selanjutnya ada bentuk-bentuk rumah yang baik. Yang pertama ada bentuk rumah minimalis. Rumah minimalis yang sudah ada sejak tahun 1980. Rumah ini memiliki ciri khas yang menggunakan dak beton, mengikuti bentuk dasar bentuk kotak polos atau tanpa ornamen, dan menggunakan maksimal 2 kombinasi material. Yang kedua, ada rumah modern di seluruh dunia. Rumah modern di seluruh dunia memiliki sumber pencahayaan yang baik dengan aplikasi jendela dasar. Ciri khas arsitektur modern ditandai oleh tiadanya ornamentasi atau hiasan. Yang ketiga ada rumah modern tropis. Rumah modern tropis yang cocok untuk di Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis karena menjuntai garis khatulistiwa. Yang keempat ada rumah klasik tanpa unsur detail. Rumah ini memiliki gaya klasik, memang tidak dapat dipisahkan dari pembagian zaman dan pergerakan kesenian Eropa. Selanjutnya ada rumah
klasik kolonial. Gaya rumah klasik kolonial ini, arsitektur kolonial di Indonesia adalah arsitektur Eropa Barat dari Belanda yang dibawa ke Indonesia. Gaya rumah klasik kolonial berkembang sejak dari negara Belanda ini dipercaya menjadi akar dari arsitektur modern di Indonesia. Selanjutnya ada rumah klasik Italia. Rumah klasik Italia ini berbentuk bangunan tampak lebih sederhana dibanding gaya klasik Prancis. Selanjutnya ada American Classic. American Classic ini berbentuk seperti gaya-gaya rumah di Amerika yang berbentuk klasik. Selanjutnya rumah klasik bergaya Prancis. Baik, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Nggak on cam, nggak apa-apa ya, karena jaringan nggak bagus. Nggak apa-apa, lanjut aja nih. Di sini ada rumah kontemporer. Rumah kontemporer adalah masa kini atau masa sekarang. Jadi, rumah dengan desain kontemporer tentu akan berubah dari masa ke masa. Desain kontemporer tidak hanya meminjam beberapa elemen atau unsur dari gaya modern, namun juga mengambil beberapa elemen dari Art Deco. Selanjutnya, rumah Art Deco. Art Deco ini bisa disebut sebagai periode arsitektur yang unik, yaitu terjadi antara dua perang dunia, antara tahun 1920 sampai 1939. Karakter yang paling utama adalah bentuk geometris murni dari kesederhanaan. Gaya Art Deco terdiri dari 4 klasifikasi, yaitu Floral Deco, Streamline Deco, Zigzag Deco, dan Neoclassical Deco. Selanjutnya, rumah bergaya Skandinavia. Gaya Skandinavia yang terkenal dengan suasana serba putih, dengan pilihan furnitur kayu berwarna terang. Gaya Skandinavia memiliki 5 prinsip dalam pembangunan, yaitu terang dan terbuka, ergonomik dan fungsional, warna, bentuk-bentuk sederhana, dan dekat dengan alam. Selanjutnya yang ke-12 ada rumah penuh warna bergaya bohemin. Bohemin adalah istilah umum untuk populasi rohani atau gipsi di Prancis. Yang hidup dan cara berpakaian para gipsi memberikan inspirasi tersendiri untuk gaya desain rumah bohemin, yaitu bergaya santai. Selanjutnya ada rumah etnik Jawa berkolaborasi dengan budaya lain. Secara status sosial, rumah merupakan lambang identitas pemiliknya berdasarkan pada sistem stratifikasi masyarakat Jawa. Dalam proses perkembangan selanjutnya terbagi atas 5 bentuk dasar bangunan, yaitu panggang P, rumah cakrik, limasan dan joglo, serta bangunan khusus untuk beribadah yang berbentuk tajuk. Selanjutnya, arsitektur rumah tradisional Bali. Selanjutnya ada rumah bergaya industrial. Gaya desain industrial terinspirasi dari sebuah industri atau pabrik. Dalam sejarah, bangunan industrial pertama kali didirikan pada tahun 1700 yang sangat fokus pada efisiensi dan keselamatan. Yang terakhir adalah rumah rustik yang dekat dengan alam. Gaya desain rustik pertama kali hadir di negara perbatasan yang menggunakan rumah kabin dan pondok kayu. Rustik adalah pedesaan dalam bahasa Indonesia. Namun, karena istilah rumah rustik ini tenar di Swiss, Jerman, dan Australia, maka gaya-gaya rumah rustik mengacu pada rumah di perdesaan di sana. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya?
Bertanya di Zoom aja ya. Nanti kalau misalnya kurang jelas baru diketik di biar aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila Jannah ingin bertanya pada kelompok 5. Pada kelompok 4. Tolong beri satu contoh rumah klasik bergaya Prancis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakila Munawarah dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apakah bentuk rumah kontemporer cocok untuk wilayah tropis seperti di Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elda Afrilia dari kelompok 5, ingin bertanya kepada kelompok 4. Coba jelaskan konsep interior apa yang mewakili model kuno yang biasanya digunakan untuk perabot yang sudah berusia puluhan tahun, namun tetap terlihat kokoh dan bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada yang jawab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Jina Mulia ingin bertanya kepada kelompok 4. Nah, bagaimana pendapat kalian untuk membangun rumah yang modern, yang low budget, dan cocok untuk negara yang tropis? Berikan gambaran atau jelasan tentang bentuk rumah tersebut. Terima kasih. Ini udah 4 pertanyaan kan? Iya, Iya. Udah 4 aja, Ren. Pertanyaannya 2 aja kan? 4 aja terus untuk satu kelompok. Kan kayak kesehatan kemarin di satu sesi 2 pertanyaan kan, tapi dibuka 2 sesi. Tapi ini sekalian aja terus, itu nggak usah pakai sesi-sesian. Berarti untuk selanjutnya, untuk kelompok selanjutnya itu pertanyaan aja gitu Nuri? Atau 4 juga? 4 juga. 4 juga, oke. Jadi kelompok 4 mau dijawab dulu atau kita lanjutkan ke kelompok 5? Maaf ya teman-teman, dari kelompok kami kan Rukaya nggak bisa join karena terkendala jaringan. Jadi Reni udah hubungin ibu, ada yang nggak bisa join kayak gitu. Nanti Rukaya yang jawab semua pertanyaan, dan kami bantu juga. Biar semuanya kerja gitu. Nggak apa-apa kan? Kayak mana, Ren? Kan dari kelompok Mau terus kelompok yang mana nih? Yang mau presentasi? Ya udah, Siti mana nih? Yelda. Yelda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tak lupa pula kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul di Zoom kuliah hari ini. Penghormatan saya kepada Ibu Yuli selaku dosen pembimbing mata kuliah dasar Graha dan untuk teman-teman yang sangat saya sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu saya sendiri, Elda Afrilia, selaku moderator dan pemateri pertama, dan
bersama dua rekan saya, Siti Nurizati Nazira sebagai pemateri kedua dan Bella sebagai pemateri ketiga. Next. Oke. Bahan material rumah. Bahan material rumah atau disebut dengan bahan bangunan adalah setiap bahan yang digunakan untuk tujuan konstruksi. Banyak bahan alami seperti tanah liat, pasir, kayu, dan batu. Bahkan ranting dan daun telah digunakan untuk membangun bangunan. Selain dari bahan alami, produk buatan banyak digunakan dan beberapa lagi kurang sintetik. Nah, dan ini ada bahan-bahannya. Bahan bangunan adalah bahan atau material yang digunakan dalam pembangunan konstruksi bangunan seperti sarana dan prasarana. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Siti Nurizati Nazira. Kepada Siti, kami persilahkan. Belum, Yelda, masih Ki. Oh, siap ya. Nah, sekarang macam-macam bahan bangunan. Next. Nah, yang pertama ada baja, yang kedua batu bata, yang ketiga cat, keempat genteng, kelima kabel listrik, keenam kaca, ketujuh kayu, kedelapan keramik, 9 kerikil, 10 pasir, dan yang terakhir semen. Udah baru aku ya. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Siti Nurizati Nazira. Kepada Siti, saya persilakan. Macam-macam pondasi rumah. Jadi pondasi rumah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pondasi tipe dangkal. Jenis pondasi rumah dangkal umumnya dibuat pada kedalaman rendah, yaitu hanya 1/3 dari panjang pondasi dengan kedalaman maksimal 3 meter. Pondasi dangkal digunakan hanya pada wilayah yang kondisi permukaan tanahnya kuat untuk menampung beban bangunan. Yang kedua ada pondasi tipe dalam. Jenis pondasi tipe dalam biasanya digunakan pada permukaan tanah yang tidak terlalu kokoh dengan kedalaman pondasi lebih dari 3 meter. Pondasi tipe dalam biasa digunakan pada bangunan yang ukurannya cukup lebar dengan jarak antar tiang bangunan sekitar 6 meter. Next. Macam-macam tipe dinding rumah. Next. Dinding rumah terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada dinding rumah dengan material batu bata merah. Jadi rumah dengan material batu bata merah bisa dibilang paling favorit di Indonesia, paling banyak digunakan. Karena harganya yang relatif terjangkau, lebih nyaman, kokoh, sejuk, dan dinding rumah yang terbuat dari batu bata merah juga tahan terhadap api sehingga aman. Terus tidak membutuhkan perawatan khusus. Dinding rumah dengan material batako. Jadi dinding rumah dengan material batako, bobotnya yang tidak seberat batu bata merah, ukurannya lebih besar dari batu bata merah, bisa mencapai 9-12 meter persegi. Ukurannya yang besar membuat dia mudah dipasang dan cepat selesai. Dinding rumah dari batako kuat dan kedap air, namun juga menyimpan panas. Selanjutnya ada dinding rumah dengan material kayu. Dinding rumah dengan material kayu harus diperhatikan perawatannya agar kayu-kayu yang dipakai tahan lama, mengingat kayu rentan pada iklim tropis dan juga serangan rayap. Penggunaan jenis material kayu sebagai dinding rumah memang tidak banyak yang menggunakan karena dari sisi harga juga relatif mahal. Selanjutnya ada dinding rumah dengan material GRC. GRC adalah pelapis dinding berbahan dasar semen yang bercampur dengan bahan fiberglass
Keunggulan penggunaan baterai GRC sendiri karena relatif ringan tapi kuat, tahan cuaca, dan dapat dicetak dalam bentuk apapun. GRC biasa digunakan untuk plafon atau juga dinding rumah. Selanjutnya ada macam-macam jenis lantai rumah. Yang pertama ada lantai plester. Lantai plester adalah jenis lantai rumah yang paling sederhana dan paling murah karena hanya menggunakan semen dan dihaluskan. Yang kedua ada lantai keramik. Keramik adalah jenis lantai yang paling sering digunakan di rumah-rumah Indonesia. Motif, warna, dan ukuran keramik sangat beragam dari motif marmer, polos, serat kayu, dan masih banyak lagi jenisnya. Ada keramik yang mengkilat dan licin, dan ada juga keramik yang teksturnya kasar. Terus ada lantai ubin. Lantai ubin lantai yang terbuat dari campuran semen dan pasir, dan di atasnya dihias sehingga menyerupai keramik. Selanjutnya ada lantai kayu. Lantai kayu sampai sekarang masih menjadi bahan yang digemari untuk diaplikasikan di rumah karena kesannya lebih alami serta kemampuannya untuk memberikan kehangatan di dalam ruangan. Lantai marmer. Lantai marmer merupakan jenis batuan yang terbentuk dalam waktu ratusan tahun dan tidak dapat diperbarui. Pengolahannya hanya memerlukan proses pemotongan dan penghalusan saja. Lantai marmer sangat kuat dan tidak getas, cocok untuk menahan beban yang berat. Lantai granit. Lantai granit pada prinsipnya hampir sama dengan marmer. Namun secara kasat mata ia memiliki warna yang lebih gelap. Ketersediaan jenis batuan ini di alam lebih langka sehingga harganya lebih mahal dari marmer. Lantai vinyi. Pemasangan lantai vinyi sangat mudah sehingga bisa dilakukan sendiri. Perawatannya juga gampang karena hampir sama dengan lantai keramik. Lantai ini merupakan lantai yang direkatkan menggunakan lem sehingga bisa diganti jika sudah bosan. Material ini sangat kuat, tahan api dan air sehingga banyak digunakan di bangunan-bangunan publik. Yang terakhir ada lantai karpet. Lantai karpet dipasang permanen sebagai pelapis pada permukaan lantai rumah. Material lantai karpet seperti hambal atau permadani belum banyak. Material lantai karpet seperti miripnya seperti hambal atau permadani. Jadi material karpet belum banyak digunakan di lantai rumah karena perawatannya tidak mudah. Namun lantai karpet secara instalasi dan dapat memberikan kesan hangat bagi tempat bermain anak. Saya serahkan kepada moderator. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bella. Pada Bella, saya persilahkan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan saya bacakan, yaitu macam-macam jenis atap. Next. Atap rumah terdiri dari 1. Genteng tanah liat. Genteng tanah liat yaitu material yang terdapat paling umum banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Seperti bata merah. Genteng dibuat dengan bahan baku yaitu tanah liat yang dicetak kemudian dijemur. Setelah dijemur maka dia akan melakukan proses pembakaran. Meski pembuatannya masih dengan cara manual, tapi genteng tanah liat ini masih banyak digunakan. Dan apa saja keunggulan dari genteng tanah liat ini, yaitu harganya yang terjangkau, tangguh dan tahan terhadap cuaca, tidak panas karena dapat menahan panasnya matahari, dan tahan lama. Adapun kekurangannya yaitu mudah sekali berlumut. Namun kelemahan ini dapat diatasi dengan cara dicat dahulu sebelum dipasang. 2. Genteng keramik. Genteng keramik yaitu genteng yang dibuat dengan menggunakan bahan yang sama dengan bahan tanah liat. Tapi
terdapat lapisan glazur, yang di mana lapisan ini dapat membuat genteng tersebut tahan lama, menjadikan genteng ini tidak mudah berlumut dan tahan terhadap pembusukan. Dengan kata lain, genteng keramik tidak membutuhkan perawatan sama sekali. Dan kendali sama-sama terbuat dari bahan liat memiliki harga jual yang relatif lebih mahal dibanding genteng tanah liat biasa. Ketiga, asbes. Selain genteng tanah liat dan keramik, asbes banyak digunakan sebagai atap penutup sebuah bangunan. Atap asbes memiliki ciri-ciri yaitu bergelombang pada bagian permukaannya. Penggunaan asbes sebagai material penutup banyak diminati lantaran harganya yang relatif murah, bobotnya yang ringan, serta proses pemasangannya yang sangat cepat. Kendali demikian, tidak semua orang menyukai atap dengan material asbes karena sifatnya yang menyerap dan penyimpanan panas serta mudah pecah. Tips bagi kita yang ingin menggunakan atap berbahan magnesium, kalsium, dan silikat ini, sebaiknya ditambahkan material berupa triplek di bawahnya. Selain terlihat rapi, triplek ini berfungsi menahan panas yang dilepaskan oleh asbes. Keempat yaitu seng. Seng dengan galvaum, meski sekilas hampir sama dengan asbes, nyatanya kedua material atap ini memiliki lapisan yang berbeda. Bila seng hanya memiliki lapisan seng saja, maka asbes memiliki lapisannya tersendiri dan campuran aluminium, seng, dan silikon. Seng umumnya digunakan pada bangunan besar yang membutuhkan atap dengan konstruksi sederhana dan murah, seperti pabrik. Sementara rumah, material ini biasanya dipakai untuk kanopi. Saat menggunakan material ini, pastikan seng dipasang dengan kuat. Bobotnya yang ringan dan tipis mudah membuat dia rentan terbawa oleh angin yang kencang. Kelima, bitumen. Atap bitumen atau atap aspal dibuat dari bahan seperti pasir, batu, fiberglass, dan alga coating. Kemudian ditambahkan bahan lain seperti kulit tiram, batu kapur, tanah liat hingga silikat yang berguna untuk memperkuat material ini. Genteng tanah liat populer di Indonesia, maka atap bitumen lebih populer di luar negeri. Material jenis ini banyak digunakan pada rumah di Amerika. Bisa dibilang atap ini lebih baik dibandingkan material atap yang lain. Ada banyak alasan mengapa bitumen lebih baik dari bahan penutup yang lain. Di antaranya, atap ini memiliki bobotnya ringan, namun kokoh. Jika dalam 1 meter persegi material atap beton atau keramik memiliki berat 50 kg hingga 60, maka berat atap aspal hanya 13 kg. Selain itu, atap bitumen juga dikenal dengan fleksibel karena memiliki sifat lentur dan mudah diatur, menyesuaikan bentuk bangunan. Satu lagi, atap ini juga tidak berisik dan memiliki kemampuan meredam suara. Atap beton. Atap beton banyak digunakan pada gedung-gedung, namun seiring perkembangannya material ini banyak digunakan pada bangunan komersil seperti rumah. Biasanya digunakan pada bangunan rumah yaitu untuk pembangunan lantai 2. Atau memiliki fungsi lain yaitu seperti dibangunnya tempat tandon air hingga dijadikan rooftop. Sirap merupakan material atap kayu yang terbuat dari kayu jati dan kayu ulin. Atap sirap sangat jarang kita temui penggunaannya di Indonesia. Hal ini karena harganya yang relatif mahal. Atap sirap banyak digunakan untuk istana raja, museum, keraton, hingga rumah-rumah mewah. Dibandingkan material atap lain, sirap jauh lebih unggul. Pasalnya, selain desainnya yang artistik, sirap juga dikenal awet dan
bandel terhadap cuaca ekstrim sekalipun. Ijuk. Ijuk merupakan atap tradisional yang sering digunakan oleh orang-orang Indonesia pada zaman dahulu. Ijuk terbuat dari daun aren yang dikeringkan. Ijuk biasanya panjang ikatan ijuk mencapai 120 cm dengan diameter 6 cm. Di atap dengan material ijuk biasanya digunakan pada bangunan bergaya back to nature. Kemudian mulai dari rumah adat, saung, pura, gazebo, tempat wisata, hingga restoran dengan tema alami sifatnya kering hingga membuat atap ini rawan dengan kebakaran. Alderon. Saat ini alderon makin populer di dalam dunia arsitek. Selain kemampuannya menahan panas dan radiasi matahari, material ini juga mempunyai bobot yang ringan. Meski ringan, alderon mampu menahan beban hingga 540 kg. Dengan ketebalan mencapai ketebalan 10 mm. Menjadikan alderon sebagai salah satu atap paling kuat. Alderon memiliki bentuk yang hampir sama dengan seng, fiberglass, dan galvalum. Namun alderon mampu meredam suara alias tidak bising saat hujan turun. Dikenal sebagai atap premium, harga alderon cenderung mahal. Tentunya hal ini sepadan dengan kualitas yang diberikan. Selain beberapa material atap di atas, masih ada juga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bella. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan. Pada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakila Munawwarah ingin bertanya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakila Munawwarah ingin bertanya. Sebagai bahan bangunan, batu bata memiliki keunggulan dan kekurangan. Sebutkan apa kekurangan dari batu bata sebagai bahan bangunan. Saya akan menjawab. Assalamualaikum wabarakatuh. Ayo udah tanya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa alasannya kayu bisa dijadikan pilihan sebagai material untuk konstruksi gedung tinggi? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimanakah perbedaan penggunaan bahan-bahan alami seperti kayu dan bahan-bahan buatan seperti semen yang dipergunakan untuk membangun sebuah rumah? Dari kedua jenis bahan tersebut, manakah yang akan lebih tahan lama dan yang low budget? Terima kasih. Putri Ananda, maaf, boleh diketik di grup? Boleh. Apa ada yang Nuri, ini jawab terus atau tunggu satu kelompok lagi? kalau misalnya bisa jawab langsung jawab aja biar lebih etik. Saya akan Oke, menjawab. saya akan menjawab. Oh, sabarlah Bunda. Kelompokmu berebutan. Detik kiluan. Aku jalu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sajidah Mulia. Apa alasannya kayu bisa dijadikan pilihan sebagai material untuk konstruksi gedung tinggi?
Karena kayu dipilih sebagai bahan konstruksi selain karena mudah didapat, harganya relatif murah dan memiliki nilai estetika yang tinggi. Dapat dibandingkan dengan material lain seperti beton, baja, bahkan besi sekalipun, kayu lebih cocok untuk konstruksi. Bisa diterima, Sajidah? Oh iya, baik. Terima kasih ya, Siti. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Syakila Munawarah, yang dimana pertanyaannya, apakah bentuk rumah kontemporer cocok, enggak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Syakila Munawarah, yang dimana pertanyaannya, sebagai bahan bangunan, batu bata memiliki keunggulan dan kekurangan. Sebutkan apa kekurangan dari batu bata sebagai bahan bangunan. Kekurangan batu bata sebagai bahan bangunan itu bisa mengakibatkan suhu ruangan tidak stabil karena mudah menyerap panas dan dingin. Lebih boros karena menggunakan banyak perekat. Sukar rapi saat melakukan pemasangan. Cukup berat, membuat beban lebih pada struktur bangunan rumah. Dan yang terakhir, batu bata lebih lama dalam proses pemasangannya. Apa bisa diterima, Syakila Munawarah? Yolda, makasih. Ya. Dan selanjutnya saya juga akan menjawab pertanyaan dari Fatia. Yang dimana pertanyaan Fatia, sebutkan keunggulan dan kekurangan dinding dengan material GRC. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, di dalam PPT saya akan menambahkan dan memperjelas lebih dalam. Nah, kelebihan GRC itu yang pertama, GRC termasuk bahan yang ringan dan kuat sehingga tidak membebani struktural. Yang kedua, tahan terhadap cuaca, kelembapan dan panas. Yang ketiga, tidak mudah terbakar api sehingga aman. Yang keempat, tahan lama, tidak mengalami pembusukan. Yang kelima, pemasangan GRC yang lebih cepat sehingga lebih efisien dari segi waktu. Yang keenam, permukaannya yang halus sehingga hasilnya akan lebih rapi. Yang ketujuh, mudah di finishing. Hasilnya lebih rapi dan cocok untuk eksterior dan interior. Dan yang ke-8, GRC termasuk mudah dalam perawatannya sehingga menghemat biaya maintenance. Yang ke-9, jika ada yang rusak, cukup mengganti satu panel saja. Yang ke-10, mengerjakan GRC lebih bersih sehingga tidak mengotori lokasi proyek. Yang ke-11, biaya upah hemat karena pemasangan yang mudah dan cepat. Dan yang terakhir, GRC merupakan material yang fleksibel, bisa ditekuk dan dilengkung. Nah, kekurangan GRC. Kekurangannya yang pertama, pembuatan GRC harus melalui pabrik, sulit dibuat manual tanpa ahli yang handal. Yang kedua, bentuk GRC tidak bisa dibuat custom, harus dipesan dengan jumlah tertentu. Yang ketiga, beberapa tempat di Indonesia mungkin belum tersedia bahan ini. Dan yang terakhir, harga GRC relatif lebih mahal dibandingkan dengan beton konvensional. Apakah bisa diterima, Fatia? Baik, untuk kelompok 5 bisa dicukupkan dulu. Nanti disambung lagi untuk waktunya agar lebih efisien untuk kelompok 6 selanjutnya. Apakah boleh? Yolda? Boleh. Kami tinggal satu soal lagi. Ya, baik. Kami dari kelompok 6, karena waktu tersisa kira-kira tinggal 21 menit lagi ya, kami tidak share screen, tidak usah pakai share screen PPT, kami langsung menjelaskan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim,
Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Identifikasi Bahan Lantai dan Dinding. Sebelumnya perkenalkan, moderator saya sendiri Sri Rahma Fardilah, dan juga dua teman saya yaitu Nina Triana beserta Khalisah. Ya, seperti sebelumnya, judul kami di sini akan membahas tentang identifikasi bahan lantai dan dinding. Deskripsi topik pembahasan. Apa sih itu lantai? Lantai itu adalah penutup permukaan tanah dalam ruangan dan sekitar rumah. Lantai juga dapat memberi nilai estetika suatu rumah sehingga dapat menambah nilai jual bangunan rumah tersebut. Kemudian, apa sih itu dinding? Dinding merupakan salah satu elemen bangunan yang berfungsi sebagai pemisah atau sebagai pembentuk ruangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nina Triana. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Jila. Jenis bahan lantai. Yang pertama ada lantai tegel. Lantai tegel dibuat menggunakan campuran semen dan pasir. Lantai tegel merupakan bahan lantai yang handal, sangat sesuai dengan iklim Indonesia, juga memberikan kesan sejuk terhadap ruangan. Yang kedua, lantai terasu. Lantai terasu terbuat dari semen dan pasir yang pada bagian atasnya dilapisi bahan keras, dengan beberapa kombinasi campuran antara kulit kerang dan pecahan marmer. Yang ketiga, lantai keramik. Perawatan lantai keramik relatif mudah, juga tidak mudah tergores. Jika terkena cairan atau kotoran, cairan tidak akan membekas. Yang keempat ada lantai marmer. Lantai marmer terbuat dari batu marmer yang ukuran awalnya berupa bongkahan, kemudian dipotong di pabrik pemotongan. Kemudian dibentuk lantai marmer tersebut. Yang kelima, lantai Finley atau parket. Kedua lantai ini bisa dikatakan hampir mirip, tetapi materialnya berbeda. Finley terbuat dari bahan sintetis berjenis PVC, sedangkan parket terbuat dari bahan alami berupa kayu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Nina Triana. Materi selanjutnya mengenai jenis dinding yang untuk lebih lanjut akan dijelaskan oleh Khalisah. Kepada Khalisah, disilakan. Terima kasih, Azila. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari materi ini. Selanjutnya ada jenis bahan dinding. Yang pertama ada dinding batu bata. Dinding batu bata merupakan dinding yang paling banyak digunakan dalam pembangunan gedung, baik gedung sederhana, perumahan, atau gedung berukuran besar. Yang kedua ada dinding batu kapur, yaitu dinding ini banyak digunakan di perdesaan, rumah rakyat, pagar pembatas, atau rumah sederhana. Yang ketiga ada dinding batako. Batu batako dapat dibuat dengan mudah dengan alat-alat atau mesin yang sederhana, tidak perlu dibakar. Selanjutnya, yang keempat ada dinding bata hebel atau selkon. Dinding jenis ini bisa tidak diplaster, cukup diaci saja karena permukaannya yang sudah rata dan permukaan batu yang lebar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih ucapkan kepada Nina dan Khalisah yang telah mempresentasikan. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Sebelumnya saya mohon maaf kepada kelompok 6. Saya ingin menambahkan materi kalian gitu. Tadi kan nggak disebutkan apa-apa aja fungsi-fungsi dinding. Nah, di antaranya adalah sebagai ruang luar dengan ruang dalam, terus penahan cahaya, angin, hujan, debu, suara, dan lain-lain yang bersumber dari alam. Kemudian ada pembatas antar ruang yang bersifat pribadi dan ruang yang bersifat umum. Terus ada pemisah ruang yang bersifat pribadi dan ruang yang sama ya, pemisah sama pembatas. Terus selanjutnya sebagai fungsi sebagai fungsi artistik tertentu. Nah, dinding juga tidak hanya batu bata, dinding kapur, sama dinding batako atau dinding hebel atau
kelkon. Tetapi terdapat juga dinding, antaranya dinding kayu, dinding kaca, dan dinding dading. Karena waktu udah kurang, jadi saya tidak menjelaskan lagi apa itu dinding kayu, dinding kaca, sama dinding dading. Soalnya tadi udah dijelaskan oleh kelompok 5 ya. Nah, ketiga itu juga termasuk jenis-jenis dinding. Terima kasih. Ya, terima kasih Ida sudah menempati. Sebenarnya, mohon maaf dulu sebenarnya materi itu kami jelaskan dari PPT juga masih banyak ya teman-teman. Jadi karena kami mengingat waktu juga, jadi kami cuma menjelaskan mungkin seperti pengertian dan juga mungkin lebih ke to the point terus karena waktunya udah mepet. Ya, silakan Syakila. Iya, Sajidah. Iya, soalnya tadi Sajidah nggak baca di papernya, makanya Sajidah nambah. Nah, ingat nih. Jadi juga tidak mau menambahkan. Ya, baik. sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakila Munawwarah dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 6. Disebutkan pada makalah bahwa keramik sering dipakai masyarakat karena sifatnya cocok dengan iklim di Indonesia. Jelaskan mengapa keramik disebut cocok dengan iklim di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan lagi. Ada yang ingin bertanya? Pertanyaannya juga ditulis di grup. Udah ada nggak di grup? Udah ada, iya. Makasih Syakila. Baik. Satu lagi, Rifa. Apakah ada yang bertanya? Tidak ada. Jika tidak ada, kami tutup sesi pertanyaan dan kami presentasi dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada? Ya, silakan Yilda. Oke, saya akan bertanya. Saya Yilda Afrilia dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 6. Coba jelaskan elemen bahan lantai dan dinding apakah pada sebuah bahan bangunan yang mendukung seluruh berat bangunan. Terima kasih. Baik, Yilda juga mohon ditulis pertanyaannya. Baik. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Sekian dari presentasi dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 4 sudah boleh jawab pertanyaannya yang dinyatakan kelompok 4, 5. Baik, selanjutnya kita bukakan sesi jawab soal dimulai dari kelompok 4 kepada kelompok 4 disilahkan. Ren udah bisa jawab aja Ren dari kelompok kalian. Oh, Rukaya belum masuk ya? Ayah nggak bisa masuk, katanya Nuri. Karena kan dia lagi dalam perjalanan, kayaknya susah jaringan.
Jadi ini kayak mana dari kelompok kalian? Maksudnya kan nilainya kan dia belum ada. Mungkin dijawab lewat ini aja WA. Atau orang Reni yang jawab? Nanti Kita boleh. nggak ada nilai. Jawabnya di itu aja. Di WA. Ya udah, kalau misalnya kayak gitu, kelompok 4 nanti pertanyaannya dijawab di WA aja. Jadi kelompok 5 sama 6 kan masih ada tuh yang belum dijawab. Jawab aja ya sekarang. What? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashwatul Nabila dari kelompok Warahmatullahi wabarakatuh. Bella, pelan-pelan. Saya Ashwatul Nabila dari kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yaitu Putri Ananda. Kalau perbedaan antara alami dan buatan itu sangat berbeda, tapi masing-masing memiliki keunggulan dan ketidakunggulannya masing-masing. Tapi yang lebih tahan lama itu yaitu bahan-bahan buatan, karena dia cenderung lebih kuat dan lebih kokoh. Kalau misalnya bahan alami itu tidak kuat dan tidak tahan lama. Kalau bahan-bahan alami itu lebih murah, dikarenakan itu berasal dari alam. Kalau misalnya bahan-bahan buatan itu cenderung lebih mahal karena itu lebih kokoh dan lebih kuat dan bahannya susah didapat. Baik, itu saja dari saya. Kelompok 1 bisa diterima? Bisa, terima kasih. Baik, Zila, itu aja pertanyaan terakhir dari kelompok 5. Silahkan Ya, dilanjut, baik. Zila. Ya, terima kasih untuk kelompok 5. Ini kan udah ada sebagian jawaban nih dari kelompok Reni. Jawab terus atau kayak mana? Jawab aja terus. Boleh, Rin. Boleh, Reni. Ya. Oke. Baiklah, saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari Yelda Aprilia. Pertanyaannya adalah, konsep interior apa yang mewakili model kuno yang biasanya digunakan untuk perabot yang sudah berusia puluhan tahun, namun tetap terlihat kokoh dan bagus? Jawabannya, desain interior kantor vintage. Desain kantor yang terakhir adalah vintage. Konsep satu ini mewakili model kuno yang biasanya digunakan untuk perabot yang sudah berusia puluhan tahun, namun tetap terlihat kokoh dan bagus. Apakah bisa diterima, Yelda? Bisa, terima kasih Reni. Sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Syakila Munawarah. Pertanyaannya adalah, apakah bentuk rumah kontemporer cocok untuk wilayah tropis seperti di Indonesia?
Jawabannya, rumah kontemporer tropis memang cocok sekali bila diterapkan di negara Indonesia. Sebab Indonesia sendiri merupakan negara dengan iklim tropis. Iklim tropis adalah sebuah iklim yang mempunyai kecenderungan suhu yang panas dan lebih sedikit lembab. Oleh karena itu, pemilihan desain rumah harus diperhatikan dengan baik. Jadi, rumah kontemporer sangat cocok diterapkan di Indonesia. Kepada Syakila Munawara, apakah dapat diterima jawaban dari saya? Makasih, Reni, diterima. Makasih. Apa ya, Dak Tola? Ini tinggal dari kelompok Gila lagi ya, belum yang ini. Saya Nina Triana dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari Syakila. Pertanyaannya, jelaskan mengapa keramik disebut cocok dengan iklim di Indonesia. Jawabannya yaitu lantai keramik sangat cocok untuk iklim Indonesia yang tropis karena keramik sifatnya dingin. Jadi akan tetap dingin walaupun cuaca sedang panas di luar. Apakah bisa diterima, Syakila? Bisa, Nina, makasih. Ya udah, kenapa kita lain up? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yelda, yaitu elemen bahan lantai dan dinding apakah pada sebuah pembangunan yang mendukung seluruh berat bangunan? Elemen struktur dalam konstruksi yang umum digunakan biasanya adalah yang pertama balok dan kolom, kedua rangka, yang ketiga rangka batang, yang keempat pelengkung, yang kelima dinding dan pelat, yang keenam cangkang silindrikal dan terowongan, yang ketujuh kubah dan cangkang bola, kedelapan kabel, 9 membran, tenda dan jaring. Apakah bisa diterima, Yelda? Bisa, terima kasih, Kalisa. Sama. Baik, untuk kelompok 4, apakah semua jawaban sudah terjawab? Belum, ada satu lagi. Mau dijawab sekarang atau kayak mana? Karena waktunya boleh. Sudah. Boleh, Jila. Jawab sekarang? Sedikit lagi, cuman satu lagi, ya. Oh ya, jawab sekarang. Baiklah, kami tunggu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sajida Mulia. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat kalian untuk membangun rumah yang modern, low budget, dan cocok untuk negara yang tropis? Berikan gambarnya, jelaskan tentang bentuk rumahnya tersebut. Bentuk rumah yang cocok untuk negara yang tropis adalah bentuk desain rumah minimalis modern. Itu sangat cocok di daerah tropis, sekalipun rumah minimalis itu sangat diminati banyak kalangan, karena rumah minimalis juga tidak membutuhkan lahan yang cukup besar dan luas. Rumah yang cukup besar untuk dibangun. Apakah bisa diterima, Sajidah? Kan Sajidah nanya gambar, jadi kami kayak mana cara memberikan gambarnya? Maksudnya gambaran gitu. Oh, gambaran. Jadi belum dapat diterima ya? Ya udah bisa boleh deh. Cuman nanti Sajida di WA aja ya, minta gambarannya. Oke, makasih Sajida. Ya, sama-sama. Baik, kelompok 4, apakah sudah habis terjawab? Kelompok 5, apakah sudah habis terjawab pertanyaannya? Bisa kelompok kalian lagi, Gila? Kelompok kami sudah habis terjawab. Sudah semua.
Udah, berarti udah semua. Dengan berakhirnya terjawab pertanyaan dari kelompok yang diberikan kepada kelompok 4 tadi, maka berakhirlah mata kuliah kita pada hari ini. Saya Sri Rahma Fardilah selaku MC pada hari ini mohon undur diri. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua dan mohon maaf mungkin atas kemoloran waktu kita pada hari ini. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ali suara Sajidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bisa sih, Kren. Sakila. Keluar.